kasih Bapa di sorga. Dan pagi hari ini kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Menguatkan setiap kami yang lemah Tuhan. Menyembuhkan setiap kami yang sakit. Bahkan Engkau sumber penghiburan kami. Engkau yang membuat kami percaya bahwa masa depan kami adalah dalam tangan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mengagungkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Berkati kami di tempat ini Tuhan. Biar segala pujian, segala kemuliaan, segala penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, siapa yang haus dan lapar akan Engkau, Engkau akan puaskan. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu dipuaskan pagi hari ini Tuhan lewat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari lagi sekalian akan pujian ini. Katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Sebab hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya
jemaat Tuhan. Sama-sama katakan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hati kami Engkau tahu Tuhan, dan bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya katakan, sebab hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
mulai angkat pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujianmu dari hatimu di hadapan Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku, hanya Kau Tuhan. Yesus, kami memuji Kau Tuhan, kami menyembah Kau Raja kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dibaharui. Ya Bapa, Kau Bapa yang baik, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikara la bataka ya la bashera la bataka ya la bashenda la mu. Hiri di bisekara la bashanda na mo. Shera la bashanda na bashikara la baso. Dalam nama-Mu Yesus ada kemenangan. Dalam nama-Mu Yesus ada kesembuhan. Dalam nama-Mu Yesus ada pemulihan. Dalam nama-Mu Yesus ada kelepasan. Itu sebabnya kami menyembah Engkau, nama di atas segala nama. Itu sebabnya kami meninggikan Engkau, Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Syara la bataka ya la bashanda nanamo. Ya la bashikara la bataka ya la baso. Haleluya. Haleluya. Hera la bataka ya la bashaka taka ya la bataka ya la bashikiri di bisa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Shikara la bataka ya la bashika taka ya la basaka taka ya. Shikata kaya la bataka ya la basikiri taka ya la basaka taka ya la basha. Hiribi shara la bataka ya la basaka taka ya la basikiri di bisa. Thy kingdom come, thy will be done. Tuhan, di tempat ini datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Bukan program manusia Tuhan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi di tempat ini Tuhan. Syakara la bataka ya la basikiri bisandara la bataka ya la basikiri bitaka ya la bas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa pengorbanan-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sakara la bataka ya la basikiri bitaka ya la bashera da basa. Hiri di bisha kara la bataka ya la basikiri di bishera la bashaka taka. Hiri bataka ya la basaka taka ya la basera. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi
indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Yang Kau pikirkan tentang, sampai kami tak bisa menyelami apa yang Kau pikirkan tentang bagiku. Sungguh indah. Mari katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan saja yang naikkan, katakan dengan segenap hatimu, sungguh besar. Angkat kedua tanganmu, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah Tuhan, sungguh indah. How great
God, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Yes, Tuhan, Engkau besar, Tuhan. Kami katakan Engkau besar, Tuhan. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Engkau lebih besar dari kekhawatiran kami. He's our God. Always see how great, and always see how great He's our God. Katakan, and always see how great is our God. And always see how great is our God. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang besar, dan semua akan melihat bahwa Engkau Allah yang besar yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami akan memuji memuliakan Engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan samping kiri kananmu, kita memiliki Allah yang besar. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik, Baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. mana tepuk tangannya? Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. katakan samping kiri kananmu, Tuhan Yesus Tuhan baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya sungguh baik, sungguh amat baik, yes God. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi sekali katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, iya amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana jemaat Tuhan jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Ya sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi boleh? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Oh, oh, sungguh amat baik,
bahwa masa kita dalam masa-masa yang tidak enak itu cuma hanya sebentar. Amin. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Yes God. Sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Ya, mari kita bertepuk tangan. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorak. Nyanyikan dengan imanmu yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Oh, yang menangis sambil pasti apa saudara? Berbenih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Nyanyikan dengan imanmu, katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak. Yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Yang pulang bawa berkas-berkasnya Tuhan, katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkas. Katakan dengan imanmu, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Membawa berkas-berkas. Sekali lagi katakan, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Membawa berkas-berkasnya. Haleluya, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Nyata di dalam hidupku, katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan
sempurna, rancangan Mari kita bangkitkan penuh diri. damai, aman dan Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Sekali lagi yuk. Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu pasti memberkati kami. Kehadiran-Mu pasti memulihkan kami. Kami tahu itu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami dalam ibadah siang hari ini. Kami bawa persoalan masalah kami, karena Engkau yang berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku Tuhan akan memberi kelegaan, kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami umat-Mu yang hadir saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Glory, berbicaralah kepada kami. Engkau berfirman bagi kami. Kami butuh sabda-Mu, kami butuh firman-Mu. Tanpa firman-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima. Mari urapi kami semua dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru, supaya kami semua boleh merasakan indahnya bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapa, kami mau katakan secara jujur bahwa kami perlu firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena dalam firman-Mu itu ada kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Tuhan, kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Masalah kami, persoalan kami, semua yang ada pada kami Tuhan tahu. Dan kami percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan kami. Bersabdalah, berfirmanlah, karena kami siap untuk dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut sabda firman Tuhan ini. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya bahwa saudara pasti diberkati oleh Tuhan saat ini. Saudara-saudara, saya tahu memang hari-hari ini mungkin sedang libur, banyak yang keluar kota. Sampai gembala saudara pun juga keluar kota. Pantas tadi pagi waktu saya kirim renungan cuma hanya
mantap doang. Dia nggak pernah ingatin saya karena dia tahu pasti saya ada di sini, saudara-saudara sekalian. Biasanya kami ngobrol ingatkan pelayanan, tapi tadi dia nggak singgung-singgung, saya juga belaga-belaga nggak tahu-tahu begitu, nggak taunya dia nggak ada di sini, saudara-saudara sekalian. Memang gembala saudara itu memang hebat benar, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Apa kabar saudara? Tetap luar biasa kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara tentunya. Dan kita tahu kalau saudara datang ke tempat ini dengan berbagai macam persoalan, taruh persoalan saudara di sini dan saudara pulang dengan kemenangan dari Tuhan tentunya. Amin saudara. Untuk itu saya akan berbicara sedikit mengenai bagaimana sih caranya supaya menghadapi ibadah hidup itu saudara-saudara sekalian. Sama seperti murid-murid pada waktu ada di Danau Galilea saudara-saudara sekalian. Mereka punya masalah persoalan yang cukup berat, cukup besar. Tapi ada hal-hal yang luar biasa mereka bersama-sama dengan Tuhan. Buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 saudara-saudara. Markus 6, 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Supaya jangan terlalu tegang, kita mau baca bersama-sama saudara-saudara sekalian. Dengan perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus berjalan di atas air. Nah saya ayat 45, saudara Bapak Ibu semua ayat 46 ya. Gantian nanti 52 sama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Kemana? Ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ini tanda-tanda orang yang kehilangan gembala, bacanya nggak kompak saudara-saudara sekalian. Kalau gembalanya nggak ada biasanya bacanya nggak kompak gitu. Ayo kompak dikit dong saudara-saudara sekalian. Ayat 46 sama-sama, 3, 4. Ya, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Saudara. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ya, 51 saya. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. 52 sama-sama. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka, padahal mereka bergaul dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, mereka bergaul dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Tapi ayat 52 berkata bahwa hati mereka tetap degil, saudara-saudara sekalian. Nah satu ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya begini, kamu pergi duluan ya, aku mau naik ke bukit dulu untuk berdoa. Karena memang gaya hidup Tuhan itu berdoa, saudara-saudara sekalian. Nah saya mau Grace Community ini juga punya gaya hidup seperti Tuhan, yaitu berdoa, katakan amin. Nah dia akan naik ke bukit dan dia berdoa dan dia berkata kepada murid-muridnya gini, kamu duluan ya, kamu mendahului aku dulu, aku mau pergi dulu menghadap Bapa di surga untuk berdoa. Nah kurang lebih jam 3 pagi setelah dia berdoa, dia turun dari bukit. Dan dia berjalan di atas air. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita memang luar biasa. Saya coba-coba kalau ada di kolam renang gitu saudara-saudara. Terus saya coba untuk jalan gitu. Jatuh cemplung juga saudara-saudara sekalian. Padahal sudah berdoa. Saudara-saudara. Nah Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Berjalan di atas air. Siapapun di dalam muka bumi ini tidak bisa berjalan di atas air. Selain Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Nah satu minggu sebelum dia membuat mujizat berjalan di atas air, dia memberi makan dulu 5.000 orang. Alkitab berkata 1 minggu sebelumnya, 1 minggu dia memberikan makan 5.000 orang laki-laki doang. Nah kalau seandainya laki-laki itu bawa istri berapa? Berarti 10.000. Kalau anaknya 1 berarti 15.000. Anaknya 2 berapa? 20.000. Berikan makan berapa orang? 5.000 orang. Terus sisanya berapa bakul? 12 bakul. Emang orang Yahudi itu kalau makan tuh aduh.
Nggak seperti kita. Kalau ada pada waktu itu orang Manado, orang Ambon nggak ada sisanya, sudah sekalian. Nggak ada sisanya, kurang Pak ya. Aduh, saya bayangin orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu kan ada sisanya loh 12 bakul. Coba kalau orang Manado, Ambon, Batak kumpul. Saya yakin nggak ada sisanya itu. Kurang malah. Sudah sekali, apalagi orang-orang Ambon, orang Manado kan sifatnya apa bungkus begitu ya. Kalau seandainya udah pesta-pesta di mana-mana. Pesta di mana-mana saudara periksa deh. Dalam kantong, dalam tas mereka itu pasti ada kantong-kantong kresek. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa membungkus begitu, saudara-saudara sekalian. Memang Tuhan dahsyat. Nah, saya mau beritahukan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang suka sekali membuat mujizat. Dia hebat sekali, dia pakar dalam membuat mujizat. Angin ribut diredakan, dia jalan di atas air, dia menyembuhkan orang yang lumpuh, bahkan orang yang mati sekalipun bisa dibangkitkan. Hebat Tuhan kita. Nah, pada waktu itu berbicara mengenai Tuhan ada di satu kota, satu danau yang bernama Danau Tiberias. Dalam Alkitab saudara bisa menjumpai nama itu ada 4 nama. Tiberias, Galilea, Genesaret, dan Kineret. Itu 4 nama, kalau saudara baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara mendapatkan 4 nama itu, Kineret kah, Genesaret kah, Danau Galilea kah, Tiberias, itu semuanya namanya satu nama, 4 nama tapi satu tempat. Saudara-saudara sekalian ya, doakan supaya ya bulanan November ini saya bisa ke sana lagi membawa beberapa jemaat untuk lihat lagi kondisi-kondisi yang terbaru di sana, saudara-saudara sekalian. Saya harusnya hari ini sebenarnya mesti langsung habis ibadah khotbah sempat ini, terus saya harus berangkat ke Makassar. Tapi karena gembala saudara bilang nanti terlambat, ya udah saya batalin. Tapi dianya nggak bertanggung jawab, dianya pergi saudara sekalian. Hebat benar itu manusia ya, luar biasa. Nah saudara lihat ombak gelombang yang begitu besar, kalau saudara baca itu angin sakal dalam bahasa Ibrani itu angin besar, angin yang besar sekali. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu ayat yang ke-50 kita baca bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat apa? Terkejut. Tetapi ia berkata kepada mereka apa? Ada 3 kata di situ yang bisa memberikan kekuatan kepada kita semua. Yang pertama dia katakan begini, tenanglah. Bahasa Jawanya calm down. Tenang. Pada waktu mereka menghadapi bahaya besar di danau tersebut, Alkitab berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya gini, tenanglah. Nah ini kadang-kadang tidak dipahami dan tidak mengerti oleh banyak orang pada umumnya. Pada waktu punya masalah berasa gerusuk. Pada waktu punya masalah enggak tenang menghadapi masalah tersebut. Sementara Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, tenanglah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tenanglah. Supaya kamu bisa berdoa. Setelah kamu berdoa, pasti mujizat Tuhan terjadi. Amin saudara. Coba bro klik sebentar 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita buka nanti kembali lagi pada ayat seperti ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya mari baca bersama-sama 3, 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Kalau kamu tidak tenang, kamu tidak dapat bisa berdoa. Makanya pada waktu badai besar, angin besar di Danau Galilea, Tuhan berkata kepada murid-muridnya gini, tenanglah. Jangan kerasa gerusuk. Pada waktu yang kau punya masalah, kita berkata, tenang dulu. Jangan mudah menyalahkan siapa-siapa. Kecenderungan kita kan salahkan siapa-siapa kan? Istri menyalahkan kamu sih suami, aduh. Suami berkata, kamu sih cerewet banget. Orang tua berkata, kamu sih anak-anak terlibat dengan narkoba, rokok dan segala macam. Anak-anak berkata kepada orang tua, kamu sih mama papa kurang punya waktu untuk berdoa. Jangan salahkan siapa-siapa dulu. Hendaknya pada waktu kau punya masalah, kita bilang, tenanglah. Supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Dengan berdoa, kamu menerima berkat dan pemulihan. Kamu terima mujizat. Saudara-saudara sekalian, kita punya Om Sinode, ketua Sinode pada periode sebelumnya. Om Yakob Nawai, di gerejanya besar-besar ditulisnya begini. Sudah masuk di gerejanya beliau, ada tulisan besar sekali itu segini.
Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak pernah berdoa, kalau seandainya saya tawarkan kepada saudara-saudara, pilih yang mana? Banyak berdoa, banyak berkat maunya. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya apa? Maunya banyak berdoa, Pak. Banyak berkat, iya. Tapi kenyataannya maunya berkatnya banyak, tapi sedikit berdoa. Yang parahnya minta berkatnya banyak, nggak pernah berdoa. Ini yang bahaya. Ini yang konyol, maunya berkat tapi tidak pernah berdoa. Waduh, nggak bisa. Saudara-saudara sekalian, kalau saya lebih tanya kepada saudara-saudara sekalian, sebelum saudara menghadapi ketenangan yang luar biasa, saudara punya waktu enggak untuk berdoa? Aduh, sudah berapa tahun ini ya sudah. 4:30 bangun, 4:30 kirim renungan kepada teman-teman. Jam 5 saya tetap ada di hadirat Tuhan. Terus itu udah rutin berapa tahun itu saudara-saudara sekalian. Sebelum saya kesini ya pagi-pagi berdoa dulu. Karena saya tahu ini jemaat-jemaat di sini kritis nih. Kalau seandainya kita ngomong-ngomong salah-salah bisa kacau ini. Kalau seandainya salah-salah ngomong sampai kepada gembala saudara. Terus gembala bilang gak usah diundang lagi itu dia. Banyak maunya. Saudara-saudara sekalian. Nah ini yang tidak menjadi persoalan buat semua kita kan. Buktinya pada waktu kita punya masalah, kita gak mengerti kepada siapa kita datang. Saudara mau pergi kemana? Gak bakal dapat apa-apa. Datang kepada Tuhan, Tuhan katakan mari kepadaku semua yang letih sedang berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin saudara. Pada waktu sudah punya masalah, sudah datang ke siapa? Sudah datang kepada teman. Enggak bisa menyelesaikan masalah. Sudah datang kepada pejabat tinggi. Enggak bisa, dia juga punya masalah. Sudah datang kepada siapapun. Enggak bisa, kita bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya manusia sendiri. Tapi diberkati orang mengandalkan Tuhan. Seperti itu bukan? Amin saudara. Jadi mari kita mengandalkan Tuhan. Pada waktu saudara punya masalah, seperti murid-murid menghadapi masalah di Danau Galilea, Danau Tiberias, Tuhan berkata begini, tenang. Setelah tenang dulu, baru dia berkata ini, aku ini loh, aku bukan hantu, aku Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma pasal 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Tuhan kan. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan, aku gak akan bekerja denganmu. Amin saudara. Coba baca itu Roma 8:28, bagus itu, jadikan itu sebagai ayat emasmu. Coba klik lagi yuk, kita baca yuk. Roma 8:28, nah ini dia. Mari baca bersama-sama 3-4. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi. Nah ini kadang-kadang pendeta cuma sampai di situ doang. Mendatangkan kebaikan. Tapi bagi mereka yang mengasihi dia nggak dikutip itu. Jadi kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana Bu? Allah bekerja kalau saudara mengasihi Tuhan. Amin. Nah ini yang saudara harus pahami ini. Mengasihi Tuhan. Nah Allah saudara mengasihi dia dulu, baru Allah bekerja dalam keluargamu. Dalam situasi apapun, dalam pekerjaanmu, dalam ruang lingkup apa saja Allah bisa bekerja. Asal saudara mengasihi dulu Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, ya impossible dia akan mengasihi saudara. Tidak mungkin itu. Dia tidak akan bekerja dengan saudara. Makanya dia berkata, aku ini, aku bukan hantu. Aku ini, kamu mengandalkan aku atau enggak? Dalam konteks pembacaan yang lain, pada waktu itu mereka berada dalam badai, Alkitab kan bilang kan, Petrus berusaha dengan kekuatannya sendiri bukan? Dia berusaha, ayo keluarin lagi, ayo bantu keluarin. Masuk lagi angin, masuk lagi air maksud saya. Masuk, keluar lagi, nggak bisa berbuat apa-apa. Sedang Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Dia tidur ngorok loh saudara. Arti rohaninya seperti ini. Tuhan mungkin mau berkata gini, coba aja dengan kekuatan kamu bisa enggak? Tanpa libatkan saya. Kira-kira seperti itu. Petrus kan berusaha kan untuk keluarkan air kan. Supaya perahu mereka tidak tenggelam kan.
Yesus tertidur. Pakai bahasa sehari-hari mungkin dia ngorok. Mungkin dia ngorok. Tapi ini di sini dia berusaha, murid-murid berusaha untuk mengeluarkan air. Supaya perahu tidak tenggelam. Tapi kok bisa ya Tuhan Yesus ngorok? Tuhan akan berkata kira-kira begini. Petrus coba aja. Bisa gak kamu? Bisa gak kamu? Kamu bisa gak tanpa aku? Gak bisa loh saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin saudara. Baru Petrus sadar. Oh aku gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka dia segera pergi membangunkan gurunya sedang tertidur. Terus dia berkata begini. Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa? Maka kita berkata dia segera bangun. Dan seketika itu juga dia menghadik angin tersebut. Dan kita bilang pada waktu itu juga diam angin tersebut. Kalau saudara libatkan Tuhan dalam segala perkara, pasti juga Tuhan akan sayang akan saudara-saudara sekalian. Kalau persekutuan doa ini tahu apa artinya mengandalkan Tuhan. Saya yakin ini kan baru berapa bulan saudara-saudara sekalian. Ini kan baru 2 bulan kali. Masih bayi. Tidak apa-apa. Yang penting motivasimu benar. Motivasimu lurus. Tidak ada embel-embel apapun. Saya percaya. Tempat ini pasti penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa pasti diselamatkan. Apalagi daerah Pasar Baru dan sekitarnya ini. Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab bilang gini, aku ini bukan hantu. Mereka bergaul dengan Tuhan sudah 3,5 tahun. Kok masih berkata itu hantu ya? Waduh, berjalan di atas air, saya ngerti itu, saya paham itu, saya pelajari itu, saya cuma kira-kira aja. Iyalah pantaslah jam 3 pagi lah berjalan di atas air. Siapa yang mengira juga bahwa itu dia manusia? Iya kan? Pasti jam 3 pagi di atas danau tersebut, di atas air tersebut. Pasti orang berkata, hantu. Untung Tuhan gak tersinggung. Coba kalau Tuhan tersinggung, habislah tuh Petrus. Habislah itu teman-teman yang lain, murid-murid yang lain. Tapi dia hanya berkata, aku bukan hantu. Aku Tuhan. Aku Tuhan. Kamu jadikan aku segala-galanya. You are my everything. Kau jadikan aku segala-galanya. Kamu segala-galanya bagi aku. Tuhan atur semuanya. Amin. Anak-anak muda dengar ini. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu jadi orang-orang yang benar, orang yang takut Tuhan. Kamu cuma ngomong gini doang. Tuhan tahu tuh. Cuma gitu doang loh saudara. Tuhan tuh, aduh, makanya ada lagu yang mengatakan ini. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Terus, dia mengerti bahasa. Tetesan air mata bahasa apapun dia tahu loh saudara. Anak muda cuma gini doang. Tuhan tahu, Tuhan bilang, lo mau kawin kan? Tuhan mengerti saudara. Dia tahu apa masalah saudara, ibu-ibu. Tuhan tahu apa persoalanmu. Cuma menangis doang. Tuhan lihat dari surga dan Tuhan berkata, aku tahu masalahmu anakku. Kau banyak utang kan, aku akan bereskan utangmu. Benar saudara. Asal klik aja dengan Tuhan, aduh indah itu hidupmu. Saudara-saudara sekalian. Saudara, Tuhan sudah buktikan itu bukan? Udah 2,5 tahun lebih kita menghadapi COVID. Saudara terpikirkan enggak? Bahwa sampai saat ini saudara masih hidup. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Orang lain, aduh teman-teman saya udah gulung tikar banyak. Gereja-gereja besar, aduh sudah banyak juga yang gulung tikar. Dalam situasi yang tidak baik seperti ini pun Grace Community pun tampil. Waduh, tampil pada waktu COVID seperti ini. Aduh, pada waktu gembala saudara undang saya untuk jadi pengkhotbah. Terus dia bilang, kamu harus khotbah 3-4 kali ya. Saya bilang, itu pasti bukan dari kamu. Saya berkata, itu pasti bukan dari kamu. Itu dari siapa? Pasti dari mamamu. Baru dia bilang, iya. Iya. Saya tahu kamu janji-janji doang, dulu janji-janji doang, setelah punya baru kamu ingat. Saudara-saudara sekalian, memang dalam situasi seperti ini tidak akan enak loh saudara. Saya punya teman ya aduh sampai dapat pelayanan 1 kali aja udah mujizat banget loh saudara. Kita masih dalam keadaan kayak gini masih bisa khotbah sana sini loh.
Itu anugerah loh saudara. Amin saudara. Dan dalam situasi seperti ini saudara bisa. Tadi istri saya waktu dalam perjalanan ke sini, terus dia berkata bahwa ibadahnya di mana? Di hotel. Terus dia bertanya, siapa yang sponsor ya? Ya pasti Tuhan yang sponsor. Gereja kami sudah 15 tahun tidak satu sponsor pun yang Tuhan kirim loh. Saya cuma andalkan sponsorku dari Tuhan aja. Waduh, kan saya sudah bersaksi kan. Untuk yang 2 bulan yang lalu waktu saya khotbah di sini kan. Enggak punya apa-apa loh saudara. Enggak punya apa-apa, tapi kalau Tuhan suruh-suruh pergi ya pergi. Enggak boleh tinggal diam. Saya khotbah enggak dapat apa-apa loh saudara. Aduh, kita khotbah di gereja besar dulu kan. Saya temannya Ibu Desi, mamanya Ibu Desi. Kita khotbah di gereja besar loh saudara. Waduh, gereja besar itu sampai parkir aja diganti loh saudara. Sekarang saya kumpul-kumpul karcis parkir nggak diganti-ganti. Mau ganti ke sahabat berdarah, kita juga minus-minus juga di gereja kami. Apalagi saya di Bogor. Tidak seperti saudara di Jakarta sini, yang enak-enak aja. Saya di Bogor nggak punya koneksi, nggak punya apa-apa loh saudara. Nggak punya donatur satu pun tidak. Aduh, persembahan cuma bagusnya cuma minggu pertama doang loh saudara. Ini istri saya. Minggu pertama doang bagus, karena itu ya perpuluhan masuk dan segala macam. Itu pun cuma bisa hidup sampai minggu kedua atau minggu ketiga. Minggu keempat, minggu kelima kami minus terus. Nah siapa yang kami mesti andalkan? Ya kita cuma hanya tikam-tikam lutut aja, berdoa-berdoa aja. Minta Tuhan kirimkan, Tuhan kirimkan berkat. Makanya berkat datang dari Grace Community, datang kan. Saya diajarkan sama guru saya, kalau kamu khotbah jangan pernah minta dibayar. Tapi kalau nggak dibayar itu juga kurang ajar sudah. Ya Bu Christine ketahuan, dan. Saya diajarkan sama guru saya itu kalau saya kamu khotbah, kamu jangan pernah minta dibayar. Amin. Saya bilang aja, iya benar. Memang saya khotbah di mana-mana saya nggak pernah diminta dibayar. Nggak pernah saya minta dibayar. Tapi yang kalau undang saya khotbah juga nggak bayar juga, ya memang kurang ajar banget. Terlalu banget. Kita datang ke sini jauh-jauh. Dari Bogor, bangunkan istri pagi-pagi, mau ikut enggak? Ketemu Bu Desi, Bu Christine, saudara-saudara sekalian. Tuhan tuh baik banget buat kita kan saudara. Amin saudara. Sudah 2,5 tahun loh COVID ini. Nanti bulan bulan Maret ya. 3 tahun loh. Masih belum juga ada tanda. Udah bagus kemarin, sekarang naik lagi. Udah bagus kemarin, naik lagi. Udah kayak yoyo, naik turun, naik. Tapi Tuhan masih sayang kita kan. Luar biasa, kita nggak pernah kena COVID, dijaga, dipelihara. Aduh, lihat saudara-saudara sekalian, gereja masih jalan, penghasilan juga ya meskipun ada turun sedikit, ya nggak apa-apa. Adik saya beberapa bulan yang lalu dia telepon saya berkata begini, dia kerja di sebuah perusahaan yang cukup bagus di daerah Esparman situ. Dia katakan kepada saya gini, aduh di kantor potong gaji berapa persen? 30%, itu sekitar 8 atau 9 bulan atau 1 tahun yang lalu. Dia telepon saya, dia berkata bahwa aduh kantor kami ketika dipotong gaji 30%. Terus masih dapat berapa? Segini Bu. Oh, kamu bersyukur. Baru dipotong 30%. Baru dipotong 30%. Kakakmu ini khotbah 1 kali aja udah puji Tuhan, ban-ban kamsyah. Iya loh saudara. Dalam situasi kayak gini, kita kebanyakan online loh dulu. Waktu awal-awal, waduh, saya agak stres juga tuh. COVID kan bulan April tuh, bulan Maret ya. Terus setelah itu kan kita punya jadwal kan pending semua kan. Maret itu bulan November sudah telepon saya dan berkata, Pak kita pending dulu jadwalnya ya. Lalu deh, Maret COVID. Terus November, Desember katakan gini, Pak kita pending dulu ya. Dalam hati saya lo kayak dukun aja, tahu ini COVID sampai kapan. Memang kenyataannya lama banget loh saudara. Waduh. Tapi lihat, Tuhan jaga aja kan. Tuhan pelihara aja kan. Saya ketemu dengan Ibu Desi, enggak tambah kurus-kurus juga, tambah gemuk juga. Saya ketemu dengan Ibu Christine, sudah lama enggak ketemu. Tambah makmur. Tambah makmur saudara-saudara sekalian. Aduh saudara. Saudara lihat saya ini udah mulai turun nih, udah 4 kilo saya turun nih. Aduh kemarin 90-an, 94. Sekarang 89, bersyukur banget. 2 kilo.
Babi itu kalau 2 kilo berat loh saudara, banyak. Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin saudara. Makanya pada waktu Tuhan di sana sedang tertidur, jangan biarkan dia tertidur. Bangunkan dia untuk bisa menyelesaikan persoalan masalah hidupmu. Jangan dengan kekuatan saudara sendiri, gagal pasti. Pasti gagal. Bangunkan dia. Nah Yesus, murid-muridnya tahu persis itu. Dengan kekuatan mereka tidak mampu. Makanya mereka ambil langkah yang luar biasa. Guru, bangun. Hardik angin ini. Dengan kata lain, biarkan Allah yang menyelesaikan persoalan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan sendiri. Jangan dengan masalahmu. Sepintar apa sih saudara? Sehebat apa sih saudara? Terkutuk, Alkitab bilang dalam Yeremia pasal 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan siapapun, jangan andalkan suamimu. Ingat istri, saya sebut ini, katakan kepada saudara. Jangan andalkan istrimu lebih daripada Tuhan. Suami-suami jangan andalkan istrimu. Orang tua jangan andalkan anak-anakmu. Saya puji Tuhan anak saya sudah bekerja. Gaji cukup besar. Di hotel berbintang, di sebuah hotel bintang 4 di daerah Kelapa Gading. Cukup besar, 2 kali gaji. Saya hitung-hitung lumayan. Lebih besar daripada penghasilan bapaknya. Tapi 1 rupiah pun saya tidak minta daripada anak saya. Saya masih tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Amin saudara. Aku bukan hantu. Aku bertanggung jawab dengan setiap kehidupan saudara-saudara sekalian. Anak-anak muda, ingat ya. Aduh, tadi mamanya Desi berkata gini. Doain untuk jodoh, tenang. Aku menyertaimu. Amin saudara. Pada waktu Tuhan naik ke surga, ingat saudara-saudara sekalian. Disaksikan dengan awan kemuliaan, Shekinah glory. Tuhan berkata kepada murid-murid gini, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia tutup dengan satu kalimat penting. Ingat, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dia menyertai kamu bukan saja sampai 2022. Saya dengar apa yang dipidatokan oleh Pak Jokowi, dia bilang tahun besok itu seperti gelap. Waduh, ngeri juga. Kalau sampai pimpinan sudah berkata seperti itu, ngeri loh kita. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup, yang pasti menjaga, memelihara saudara-saudara sekalian. Ini yang akan saya mau bahas pada poin yang terakhir. Ayat 50, poin yang terakhir. Coba klik sebentar, bro. Ayat 50, poin yang terakhir. Kita baca sekali lagi, saudara-saudara sekalian. Markus 6, ayat 50. Ya. Markus pasal 6 ayat 50, ayo itu dia. Mari baca sekali lagi, 3-4. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, apa? Tenanglah, terus? Aku ini, terus? Kata orang Jawa, don't be afraid. Jangan takut. Ayub bilang apa yang kamu takutkan itu yang terjadi atas hidupmu. Jadi nggak usah perlu takut-takut banget, Allah pasti ada bersama dengan kita. Secara manusia saya takut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Pada waktu kemerdekaan kemarin dia bilang tahun depan seperti gelap. Tahun kegelapan mungkin. Buat apa kita nyanyi ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang buta kan melihat, yang lumpuh kan berjalan. Kok gitu Pak? Ya bisa-bisa gua aja lah. Saudara sekalian. Tahun pembebasan. Tahun pemulihan. Tahun kemenangan. Jangan takut menghadapi apapun. Jangan pernah takut. Pak, tapi saya sudah umurnya sudah 28 tahun dan saya cewek Pak. Elah, masalah jodoh gampang banget Tuhan berikan kepadamu. Gampang, saya menikah umur 29 tahun. Beda dengan istri saya 27. 28 apa 29? Nah, saya gak pernah takut. Aduh, Tuhan atur semuanya aja. Kita kan dulu kan WL. Waduh, kalau saya ke WL saya tahu banget. Ada WL tuh di banyak orang gitu kan. Saya, Pak Dedi itu WL canggih itu di gereja tersebut.
Apalagi saya, waduh ring 1 itu. Waduh kalau saya nyanyi, wah. Saya lihat, makanya saya paling suka lagu itu. Mataku tertuju padamu. Apalagi lagu kita dulu kan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lagu itu melulu. Ku tak pandang kau dari gereja mana. Nah mata saya ke dia terus. Mata saya ke dia terus, sudah. Pokoknya firman saya selalu berkata, mataku tertuju padamu, bukan padamu atas, padamu. Nah makanya saya bertobat, udahlah sekarang padamu, saudara-saudara sekalian. Saya nggak pernah takut menghadapi apapun. Dan Tuhan atur saja. Tuhan atur semuanya. Aduh saudara, kalau saya bersaksi mengenai keluarga saya, sudah berapa tahun, sudah 25 tahun lebih kami mengarungi bahtera rumah tangga. Aduh Tuhan jaga dengan sempurna. Ini istri saya yang nggak bisa bikin apa, nggak bisa masak dan segala macam. Biasa nggak pernah ngomong, tapi sekarang ngomong aja deh. Nggak pernah masak, kami makan di luar terus selama 25 tahun. Nggak pernah, kalaupun kami makan di rumah ya, itu palingan ada tetangga yang ulang tahun atau sunatan bawa ke rumah kami makan. Kalau saya melayani di sini, biasanya saya bawa pulang kue, nah kami makan di rumah. Tapi hari ini saya nggak ada lihat tanda-tanda, terus saya bawa pulang kue, sudah sekalian. Gila benarnya. Oh ada kayaknya deh. Saya lihatnya ada, sudah sekalian. Nah saya nggak pernah makan di dalam. Ya memang, aduh Tuhan atur loh saudara, Tuhan atur. Kayak makan di luar, pagi makan di luar, siang makan di luar, malam makan di luar. Aduh, semua restoran di Kelapa Gading kita sudah pernah masuk. Masuk doang. Tapi lihat bukti nyata bahwa Tuhan hebat. Tuhan nyata banget tolong kami. Sudah, kalau hitung-hitung mengenai masalah, apalah saya nggak ngerti itu urusan Ibu Christine, mengenai neraca segala macam, pembukuan apa segala macam. So bisa bayangkan 25 tahun, satu hari 300.000 aja. Satu hari 300.000 aja pengeluarannya. Belum saya traktir si A, si B. Waduh di gereja kami ya, saudara-saudara sekalian. Aduh bukan jemaat yang traktir pendeta, pendeta yang traktir jemaat. Itu ini istri saya jadi saksi, jemaat yang saya dipercayakan oleh Tuhan itu jemaat yang miskin, kin. Benar saudara-saudara sekalian. Aduh. Jadi nggak pernah dalam sejarah gereja saya berdiri itu ya, yang namanya ada jemaat berkata, Pak kita makan yuk. Enggak. Yang ada juga saya, minggu ini mungkin saya traktir ibu, minggu besok saya traktir ibu ini, minggu besok. Gitu aja terus kerjanya. Dan itu setiap minggu. Waduh, tapi apa kurang? Enggak tuh. Ya, tepuk tangan aja. Enggak itu saudara-saudara sekalian. Saudara pernah merasa enggak? Pernah enggak saudara ditelepon gitu, kering sekali doang terus matiin. Itu jemaat kami. Jemaat miss call. Kalau ada handphone saya bunyi, sekali doang, saya udah pastikan ini pasti jemaat yang Tuhan percayakan kepadaku. Enggak mungkin jemaat di sini, cuma sini intelek. Enggak mungkin Ibu Desi tadi telepon saya cuma sekali doang terus saya telepon balik. Enggak mungkin. Pasti saya akan angkat ya Des. Gitu kan. Enggak mungkin sekali doang terus saya telepon. Jemaat kami begitu. Jadi kalau udah bunyi handphone saya, udah saya tahu tuh. Sekali doang kring. Tanpa lihat lagi. Pasti jemaatku yang Tuhan percayaan kepada aku. Sudah. Jemaat miss call. Memang miskin banget loh Bu. Memang miskin banget. Jemaat kami ya, maaf saya mesti ceritakan nih. Aduh. Datang juga pakai angkot, paling top juga motor. Tapi saya sayang itu jemaat, saudara-saudara sekalian. Saya dipercayakan untuk saya mau ditawari menjadi gembala di Kelapa Gading, saya tolak. Saya dipercayakan mau menjadi jemaat di Palangkaraya, saya tolak. Saya mau dipercayakan untuk mau menjadi tawaran di Toraja, saya tolak. Makassar, saya tolak. Saya sayang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya di Bogor itu. Jemaat yang miskin tapi saya sayang. Meski buat saya itu kadang-kadang darah tinggi terus. Tapi saya sayang mereka, saudara-saudara sekalian. Itu yang Tuhan kasih kepada saya. Dan 16 tahun sudah pelayanan saya di sana. Pelayanan saya di sana, saudara-saudara sekalian. Bolak-balik Kelapa Gading, Jakarta, Bogor, gitu aja terus. Saudara-saudara sekalian. Saya ketemu dengan teman-teman saya dan berkata, yuk gembalanya di mana? Di Bogor. Nggak salah, lo tinggal di mana? Bogor. Enggak, Kelapa Gading. Semuanya saudara-saudara sekalian. Tuhan atur semuanya. Enak Pak Dedi, ku tinggal di situ doang, terus lari ke sini doang sebentar. Pelayanan keluar kota, aduh
Dulu saya 2 tahun lebih tidak ambil pelayanan kemana-mana loh saudara. Kemarin kan saya bersaksi kan. Tapi Tuhan atur dengan sempurna. Tuhan atur dengan sempurna. Sudah, nggak usah perlu takut menghadapi apapun. Anak-anak muda, jangan takut. Jangan takut. Oh ya, kok malah jangan takut. Om udah 32, nggak usah takut. 34 om, nggak usah takut. 38 om, cewek loh om. Diskon dikit. Maksudnya jangan terlalu tinggi-tinggi banget, lu punya kriterianya. Gitu. Tapi udah 40 om. Iya, cuci gudang. Sapa aja, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu ya saudara. Tetap percaya Tuhan baik, amin. Saya pernah melayani sebuah perusahaan asuransi loh. Asuransi nomor 2 di Indonesia, terhebat. Di Wahid Hasim sini. Ada orang yang udah umurnya 40 tahun. Dia ngomong konseling dengan saya, Pak. Boleh konseling, itu udah lama, udah mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu kali. Terus dia konseling dengan saya, dia bilang gini, Pak, boleh konseling, boleh ngomong sebentar, boleh? Ya kenapa? Bapak tolong dong bantu saya dalam doa, saya mau pengen dapat jodoh. Saya tanya, usianya udah berapa? 40. Waduh. Gua doa juga imannya gak kuat-kuat banget tuh kalau udah begitu. Doanya imannya udah iman pas-pasan deh. Ya kalau mau Tuhan kasih, kalau enggak juga bodoh amat deh kayak gitu. Tapi enggak ngomong kayak seperti itu kan. Ini namanya kita pendeta, kita harus berikan kekuatan kepada dia dong. Yakin bu, Tuhan pasti memberikan terbaik. Enggak lama loh saudara, enggak lama. Enggak sampai 1 tahun. Handphone saya bunyi dan saya enggak tahu dari siapa ini. Itu dari luar negeri. Saya ini kayaknya nomor handphone dari luar negeri. Dari Itali. Saya angkat, Bu, Pak Pendeta masih ingat saya? Siapa ya? Itu yang Bapak nubuatkan saya pasti Tuhan, apa segala macam. Tuhan sudah kasih saya terbaik nih Pak. Saya kira ini saya suruh datang ke Italia untuk memberkati pemberkatan di dia. Cuma hanya memberitahukan doang, saya bilang puji Tuhan. Dia sudah menikah sekarang dengan orang Italia loh saudara. 41 tahun. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil saudara-saudara sekalian. Belum terlalu terlambat, apalagi cuma 60, cuma 28, baru 28. Jangan gatel loh. Kalau gatal kepada orang tua dan biar orang tua garuk itu. Supaya jangan aneh-aneh kamu ya. Kamu tetap apa-apa lagi anak-anak muda ya, anak-anak perempuan seperti ini ayo tetap. Yakin, pasti Tuhan kasih yang terbaik untuk. Siapa tahu nggak terlalu jalan, di sini juga ada banyak. Siapa tahu ntar sebentar kamu datang. Pada waktu ini sudah rame, ada warta gereja. Terus warta gereja jatuh. Kamu ambil itu warta. Dia juga ambil. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Tuhan. Selanjutnya terserah Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih yang terbaik buatmu, pasti kamu diberkati Tuhan. Masalah kita punya semua loh saudara. Semua kita pasti punya masalah. Tapi yang pertama kamu harus tenang. Amin. Jangan ngerasa gerusuk. Yang kedua libatkan Tuhan dalam segala urusanmu. Dan yang ketiga gak usah perlu takut. Ayat yang terakhir, Yesaya 41. Ayat yang ke-10, ini ayat yang terakhir dan kita selesaikan. Yesaya 41 ayat 10, ini yang terakhir berkaitan dengan jangan takut. Mari sama-sama semuanya, 3, 4. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah berkata jangan takut, ngapain lu takut? Kalau Tuhan sudah berkata jangan takut, ngapain kita takut? Kamu takut, kamu meragukan kemampuan Tuhan. Pada waktu kamu takut, kamu khawatir, kamu ragukan kemahadahsyatan Allah dalam hidupmu. Jadi nggak usah perlu takut, tetap yakin, tetap percaya. Orang Pentakosta dulu punya nyanyi lagu bagus banget. Dia bilang kata gini, percaya saja, semua jadi. Percaya saja, percaya aja, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Kalau kita sudah di mimbar gini ya, saudara-saudara sekalian, aduh, dulu saya apa saya? Tapi kalau sudah di mimbar, auranya beda. Istri saya bukan lihat lagi Mateus. Udah lihat sesuatu kemuliaan Tuhan dalam hidup kita.
Makanya percaya saja pasti Tuhan kasih yang terbaik untuk hidupmu. Tenang, andalkan Tuhan dan jangan takut menghadapi apapun. Covid boleh ada atau tidak, masa bodoh terserah dengan Dia. Yang penting Tuhan kita bertanggung jawab atas hidupmu. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bro, kita nyanyikan satu lagu. Minta nada apa? G, lagu lama saja. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, kalau kami menyenangkan hati Tuhan, mari bentuk kami saat ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua Tuhan kami berikan kepadamu. Tidak setengah, tidak seperempat, 3/4, semua. Agar aku menyenangkanmu. Mari semua kita senangkan Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Musik mengalunkan dengan lembut. Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri, apa masalahmu hari ini? Masalah ekonomi kah? Tuhan ada bersama dengan kita. Masalah apapun, mungkin engkau ada di ambang kehancuran rumah tanggamu. Tuhan masih mau bisa memulihkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan siapa-siapa, koreksi hidupmu dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Andalkan Dia, karena Alkitab bilang diberkati orang mengandalkan. Tuhan tidak pernah mempermalukan hidupmu kalau engkau mengandalkan Dia. Jangan pernah takut, jangan pernah takut dan gentar, jangan pernah khawatir. Dia membawa kamu kepada kemenangan-kemenangan yang sempurna. Apa masalahmu? Pandang Tuhan. Jangan andalkan siapapun. Jangan andalkan siapapun, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya berhenti berbicara tapi ada Roh Kudus. Anak-anak muda dengar ini. Hidupmu benar. Hidupmu baik. Tuhan atur semuanya dengan sempurna. Sampai kepada masalah jodoh, masa depan, karir, pasti Allah jaga. Allah pelihara. Dan ingat ini, Allah bertanggung jawab atas hidupmu. Kenapa? Karena engkau biji mata Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong mereka semua. Jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong. Biar kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan pemulihan. Karena ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Yesus bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu.
Kami selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jamah kami. Haleluya. Tuhan, sentuh pribadi-pribadi hari ini. Puaskan kami. Lepaskan kami. Pulihkan kami. Terima kasih. Haleluya. Mari semua katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, Amin. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi. Ya. Ku mau selalu bersyukur. Selalu Terima kasih, bersyukur. terima kasih. Kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Once more again. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Dedi, yang saat ini sedang ada dalam pelayanan di luar kota. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Tambah-tambahkan hikmat kuasa Tuhan atas hamba-Mu, pengurapan-pengurapan yang besar, menyertai pelayanan hamba-Mu di mana saja hamba-Mu berada, supaya lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan surga. Berkati istri, berkati anaknya, berkati keluarga besarnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua kami yang melayani WL, pemain musik, singer, pendoa-pendoa, koordinator, siapapun, multimedia, sampai kepada tim apapun, IT semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih, bahkan jemaat Tuhan yang hadir dengan berbagai macam permasalahan, Tuhan sudah pulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami taruh Grace Community ini ke dalam tangan Tuhan. Persekutuan yang indah hari ini, kami semua diberkati Tuhan. Berkati Grace Community ini, supaya lewat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, banyak jiwa-jiwa. Mari Tuhan, kami rebut mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Anak-anak kemudian terhilang. Ingatkan mereka bahwa 2 minggu sekali kami ada beribadah di sini. Orang-orang muda, orang-orang tua yang mau dipulihkan oleh Tuhan, kami rebut kembali mereka. Datang beribadah di sini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, berapa banyak yang sudah diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan pada siang hari ini. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, mungkin kita akan mendengarkan beberapa informasi dari Grace Community. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mateis Patinasarani yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada.
tanggal 27 Agustus 2022 kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung dalam doa malam yang diadakan di rumah Bapak Dedi dan Ibu Christine. Mari bersama-sama bergabung dalam doa malam. Sabtu 3 September 2022 kita bertemu kembali di tempat ini dalam ibadah bersama yang akan dilayani oleh Pastor Iksan Palopo. Mari ajak handetolan kita untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat QRIS atau di nomor rekening yang sudah tertera melalui Bank BCA atas nama Christine Kurniawan. Kami mengucapkan terima kasih untuk hari ini dan sampai bertemu kembali tanggal 3 September 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa bersama untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat siang hari ini Tuhan. Kami akan menabur buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan sudah memberi kami benih untuk kami tabur. Dan kami menabur di tanah yang tepat Tuhan. Tanah yang subur. Taburan kami akan membawa jiwa-jiwa untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih di hadapan Tuhan dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari sekali lagi naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami angkat tangan kami Tuhan dan kami katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Sebab penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna
katakan buat kasih setiamu. Buat kasih sekali lagi katakan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan dipimpin oleh Bapak Romeo Mandagi. Saudara, saya minta waktu sedikit ya. Waktu Pak Metis tadi ngomong, Jokowi bilang ini kita akan masuk nanti tahun depan ya Pak, tahun yang gelap. Bersamaan Tuhan suruh nengok saya, nengok lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila kan saudara-saudara tahu ya, berbeda-beda tapi satu. Nah sekarang momen hari kemerdekaan, kita baru merayakan hari kemerdekaan yang ke-77, hari tanggal 17 kemarin. Enggak tahu ya, saya enggak tahu, saya duduk di situ tapi Tuhan bilang, kamu lihat burung Garuda itu. Bertepatan dengan Pak Metis ngomong soal Jokowi ya, seorang pemimpin negara. Makanya kita berdoa buat pemimpin negara juga. Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. bagi bangsa ini kami Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya Allahku, Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. katakan, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. sekali lagi, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,
penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami mencintai negeri di mana Tuhan tempatkan kami saat ini. Kami bersyukur walaupun kami sifatnya menumpang di sini, kata firman Tuhan, karena kewargaan kami adalah kewargaan kerjaan sorga. Tapi kami di sini kami berdoa bersatu hati buat bangsa kami, berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan lembaga-lembaga tinggi negara sampai dengan pemerintahan ke seluruh pelosok Republik Indonesia ini. Tuhan, diberi Tuhan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga ada tercipta kedamaian di negeri ini. Apapun yang Tuhan percayakan, kami tidak tahu dari latar belakang apa pemerintah kami, pemimpin-pemimpin negara kami, tapi peluang kami saat ini yang ada pada siang hari ini hanya berdoa bagi mereka. Biar Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan mereka sendiri, membawa sesuatu yang baru untuk memajukan negara. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati pada siang hari ini, berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta rahmat daripada Tuhan, dan berdoa menolak segala hal yang tidak kami inginkan terjadi di negeri kami ini. Yang kami percaya itu dikerjakan oleh sesuatu oknum yang tidak senang, yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa penguasa di udara. Iblis ini Tuhan yang mau merongrong, memasuki pribadi-pribadi yang tidak takut akan Tuhan. Tapi melalui persekutuan kami pada siang hari ini, kami berdoa biar kemurahan Allah tercurah. Kami berdoa merobohkan segala hal-hal yang direncanakan oleh setan untuk mengacaukan ataupun mengkambing hitamkan atau mengadu domba. Kami bersatu hati tolak semua roh-roh itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada kedamaian, ada kebebasan bagi gereja-gereja Tuhan untuk beribadah, ada kebebasan untuk menerbitkan izin untuk membuka gereja yang baru, membuka lahan-lahan pengabaran Injil yang baru di seluruh pelosok negara kami yang tercinta Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur cukup bagi kami Tuhan, kasih karunia-Mu bagi kami, dan kami bisa merasakan lewat doa-doa kami itu dampak itu besar bagi gereja-Mu yang ada di Indonesia ini, biar menjadi contoh, jadi kesaksian, membawa sesuatu yang kami bisa sebarkan di seluruh pelosok, dimanapun kami pergi dan berada, bahkan di komunitas kami, di kelompok kami yang terkecil. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak kami kenal, kami membawa sosok Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami siang hari ini dan berkati ibadah-ibadah kami selanjutnya. Kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membuka, Engkau juga yang akan bertanggung jawab. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami bersyukur kami bisa mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami bersyukur kepada-Mu, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, teman setia kami, penasihat kami yang sejati. Kami berdoa. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai selanjutnya berkata begini. Kalau engkau mendengarkan firman yang kau lakukan dengan setia, di mana saja engkau pergi, Tuhan pasti menyertai engkau. Karena janjinya menjadikan engkau naik dan tidak turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan di buat Tuhan berhasil. Pulanglah jadi berkat di mana saja engkau berada, dan mari terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Gembala Agung Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan diberkati Tuhan, katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, sucilah. Sekali lagi katakan, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh